warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Hawa dengan NIM 2510 1263 20013. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting karena berada pada fase awal kehidupan anak, yang dikenal sebagai masa emas atau golden age. Pada masa ini, perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat, sehingga membutuhkan stimulasi yang tepat agar seluruh aspek perkembangannya seperti fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan karakter dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, PAUD tidak hanya bertujuan mengajarkan anak mengenal huruf dan angka, tetapi juga membentuk dasar kepribadian dan kesiapan anak untuk jenjang pendidikan berikutnya. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal, yang saling melengkapi satu sama lain. PAUD formal merupakan jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang, seperti Taman Kanak-kanak dan Raudatul Atfal, yang melayani anak usia 4-6 tahun. Tujuan utama PAUD formal adalah mempersiapkan anak memasuki sekolah dasar, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, sosial, dan kemandirian. Anak belajar melalui kegiatan bermain yang terencana seperti bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan aktivitas kreatif lainnya. Selain itu, terdapat PAUD non-formal yang diselenggarakan di luar sistem sekolah formal, seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. PAUD non-formal melayani anak sejak usia 0 hingga 6 tahun. Tujuannya adalah memberikan stimulasi perkembangan anak sekaligus membantu orang tua dalam pengasuhan dan perawatan. Di PAUD non-formal, anak tidak hanya bermain dan belajar, tetapi juga mendapatkan pengasuhan, perawatan, serta pembiasaan rutinitas sehari-hari dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Jalur PAUD yang ketiga adalah PAUD informal, yaitu pendidikan anak usia dini yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. PAUD informal berperan sebagai pendidik utama dengan menanamkan nilai-nilai dasar, membentuk karakter, serta membangun kebiasaan positif seperti sopan santun, kemandirian, nilai agama, dan nilai kasih sayang. Keberhasilan PAUD formal dan non-formal sangat dipengaruhi oleh kualitas PAUD informal di dalam keluarga selanjutnya. PAUD juga dikembangkan melalui pendekatan holistik integratif atau PAUD HI. Holistik integratif berarti layanan PAUD diberikan secara menyeluruh dan terpadu. PAUD holistik integratif tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Tujuan PAUD HI adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara utuh. Dalam pelaksanaannya, lembaga PAUD bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Puskesmas, Posyandu, PKK, Bina Keluarga Balita, serta pemerintah desa. Selain itu, terdapat penyelenggaraan PAUD terpadu, yaitu satuan PAUD yang menggabungkan beberapa jenis layanan PAUD dalam satu pengelolaan seperti TPA, kelompok bermain, dan TK. PAUD terpadu bertujuan memberikan layanan yang berkelanjutan sesuai usia dan kebutuhan anak, serta memudahkan orang tua dalam mengakses layanan PAUD. Dalam PAUD terpadu, tenaga pendidik dan pengasuh bekerja sama kolaboratif untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas. Secara keseluruhan, penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal, non-formal, dan informal, serta penerapan PAUD holistik, integratif, dan PAUD terpadu
menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Dengan PAUD yang berkualitas diharapkan dapat terbentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya PAUD dalam membangun kualitas generasi penerus bangsa. Terima kasih. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.